Pria ini menggantung sarang lebah yang sangat beracun di pohon. Bersiap untuk menyebabkan kecelakaan fatal. Kemudian syarat dengan amunisi khusus. Bidik kaca jendela di luar area target. Tempelkan benda asing berwarna putih pada kaca. Saat ini, pria dengan gangguan obsesif-kompulsif itu melihat. Dikira kotoran burung. Benar-benar tak tertahankan. Dia dengan cepat mengambil tisu dan meletakkannya ke arah jendela. Ketika dia membuka jendela dan membersihkan kaca, seekor lebah pembunuh mengambil kesempatan untuk menyelinap ke kamar rumah sakit. Target si pembunuh adalah Tian di kamar rumah sakit. Tawon tidak dapat membedakan target. Bagaimana si pembunuh memanipulasi lebah ini? Pastikan itu dapat mencapai target secara akurat. Mereka sudah menyelidiki. Ketahuilah bahwa Tian suka makan merek permen. Kemudian beli rasa lainnya. Hanya aroma lavender yang tersisa untuk menarik perhatian lebah. Saat Tian sedang makan permen lavender, tawon akan mengunci Tian dengan bau. Tian awalnya alergi racun lebah. Setelah disengat tawon, itu akan mengancam jiwa. Saat hendak diserang tawon, pengawal tiba tepat waktu. Langsung melempar kartu K. Beberapa suara. Krisis telah berhasil diselesaikan. Tian mengelak. Namun, organisasi pembunuh tidak ingin melepaskan Tian. Mereka memutuskan untuk melanjutkan dan membunuhnya secara tidak sengaja. Jadi di tengah malam, menyelinap ke kamar mandi Tian. Kumpulkan rambut dengan sarung tangan. Gunakan rambut untuk menutupi lubang lantai. Kemudian berpura-pura menjadi tukang listrik. Ukur jarak dari tiang insulasi ke bingkai tetap papan reklame dengan perangkat. Dengan panjang ini, mereka main-main dengan kabel listrik. Keduanya segera mengungsi. Tunggu sampai malam berikutnya, Tian mandi. Drainase lambat karena floor drain. Genangan air mulai naik perlahan. Saat ini, sepeda motor berpindah jalur untuk melintas. Mobil putih menghindari sepeda motor. Mengubah jalur secara instan. Untuk menghindari mobil putih, truk di belakang hanya bisa berpindah jalur. Karena tinggi kabel lainnya relatif rendah. Bagian belakang truk menarik kabel listrik. Kabel putus di titik operasi. Ujung kawat hanya menyentuh rangka besi papan reklame. Arus mengalir di sepanjang rangka besi ke baut pengencang. Dan ujung baut lainnya. Ini kamar mandi Tian. Saat permukaan air menyentuh pin. Ketika Tian sedang mandi, dia tersengat listrik. Dan dia tidak tahu. Bahaya sedang mendekat. Saat ini, penjaga yang berpatroli di luar menemukan kabel listrik putus. Di mana lantai 2 di belakang papan reklame ini. Sepertinya, dalam kamar mandi. Pengawal wanita melihat pin tetap. Segera mengenali bahayanya. Mengambil kantong plastik. Terburu-buru untuk menyelamatkan orang segera. Ngapain? Jangan mandi, itu berbahaya. Karena Tian sedang memainkan musik di dalam. Tidak bisa mendengar apa yang dikatakan di luar. Dia pikir seseorang mendesaknya. Ada apa buru-buru? Dengan cepat. Situasinya sangat berbahaya. Pengawal itu melihat bahwa Tian sudah lama tidak membuka pintu. Mereka langsung hancurkan pintu. Pergi. Mengapa menyeret saya? Cepat. Sementara keduanya menarik. Sengaja terpeleset dan jatuh ke tanah. Air mengalir melalui baut secara instan. Orang-orang di sekitar tertegun. Beruntung, keduanya tidak tersengat listrik. Ternyata pengawal di luar. Gunakan tongkat untuk memotong kabel listrik. Bocah itu sengaja menuangkan lem ke kunci tetangga. Tidak tahu tetangganya sengaja datang ke rumah. Tetapi ternyata kuncinya tidak dapat dimasukkan. Dia harus mengeluarkan banyak uang untuk meminta bantuan orang-orang dari perusahaan perbaikan kunci. Orang-orang dari perusahaan yang dapat membuka kunci baru saja pergi. Anak itu berlari lagi. Saat tetangga tidur nyenyak di malam hari. Kencing di sayuran tetangga. Lalu buang semua alat kerja tetangga. Pagi hari berikut. Pria itu hendak pergi bekerja ketika dia melihat bahwa semua peralatan hilang. Dia menjadi bingung.
Untuk mencari tahu, dia diam-diam memasang kamera di bawah tangga dan di halaman. Bocah itu secara tidak sengaja menunggu hari menjadi gelap. Dia mengambil lem dan menyelinap ke bawah. Tidak tahu bahwa semua ini dilihat oleh tetangga. Tepat ketika dia hendak memasang lubang kunci, tetangga itu bergegas keluar dan menangkapnya. Anak itu mati-matian meronta dan menjerit. Suara keras menarik ibu anak laki-laki itu. Melihat anak dikendalikan, sang ibu yang merupakan pelatih tempur melangkah maju dan menangkap tetangganya. Itu disebut intimidasi di bawah umur, Anda tahu. Lain kali saya akan memblokir lubang kunci Anda. Apakah kamu mendengar? Jadi tidak ada ayah. Tidak ada ayah untuk mengajar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah kau sempurna? Sang ibu tidak mau minta maaf. Sebaliknya, setelah membentak pria itu, lalu menyeret anak pergi. Ada ibu. Anak itu lebih tidak bermoral. Ketika dia hendak melakukan pesta pora lagi, tapi secara tidak sengaja menemukan kamera di luar halaman dan tangga. Dia dengan cepat menemukan ibunya dan melaporkan kejadian itu. Berpikir tetangga melanggar privasi mereka. Sang ibu juga sangat marah setelah mendengar hal ini. Dengan berani mengetuk pintu tetangga. Anda belum menanyakan pendapat saya. Kenapa pasang yang ini? Jika kau setuju, bagaimana saya bisa menangkap anak Anda? Ibu yang tidak masuk akal tidak mendengarkan ini. Perintahkan tetangga untuk menurunkan kamera sekarang. Tetangga menolak dia. Tak disangka, sang ibu mengancam jika tidak menurunkannya, ia akan merusaknya. Tetangga memutuskan untuk mundur selangkah. Jadi pindahkan bangku dan mulailah membongkarnya. Tak disangka, sang anak ingin membalas dendam pada pria tersebut. Angkat akuarium ikan. Tuangkan air ke tetangga. Tetangga itu jatuh dengan keras ke tanah. Tapi bocah itu masih dengan senang hati membuat wajah yang membuatnya kesal. Tetangga tidak tahan lagi. Bergegas ke atas dan mulai mendobrak pintu. Ini adalah akhir dari anak itu.